can't go. Come on. Hachi! Gotta go to work. You're still waiting. Kemarin-kemarin kisah nyata Ko Cheng Oyen. Hari ini aku mau review tentang kisah nyata Gugu. Judulnya Hachi: A Dog's Tale. Film yang di-remake dari versi Jepang keluaran 1987. Sinopsisnya sederhana, yaitu setia. Diperankan aktor senior dengan nama besar seperti Richard Gere dan Joan Allen, di mana akting mereka udah pasti nggak bisa diragukan lagi. Kita langsung ke review filmnya aja. Ini dia, Hachi: A Dog's Tale. Scene dibuka di sebuah kuil di Jepang. Terlihat seorang biksu keluarkan seekor anak dogi dari kandang kemudian dikalungkan. Si dogi lalu dikirim pergi ke suatu tempat dengan pickup dilanjutkan perjalanan udara. Habis itu berkereta hingga tiba di suatu kota kecil bernama Rhode Island. Gak sengaja kandang si dogi jatuh dan rusak. Si dogi berhasil mendorong pintu kandang buat keluar. Dia jalan ke sana kemari sampai ditemukan profesor bernama Parker Wilson. Dia gendong dogi yang dipikirnya tersesat terus periksa sekeliling. Tapi stasiun udah kosong. Dia bawa ke penjaga stasiun bernama Carl untuk diberitahu. Parker yang mau nitip si dogi di sana, seandainya pemiliknya datang cari, Carl tolak karena cuma bisa numpang semalam. Kalau nggak ada yang cari, si dogi bakal dibawa ke penampungan. Parker yang nggak tega bawa si dogi pulang dulu sampai nemuin pemiliknya. Tiba di rumah, dia gerak layaknya ninja. Di mana dogi dibawa ke ruang TV untuk diamankan. Keluar dari sana, dia langsung disambut istrinya bernama Cat. Gak pakai lama, Cat ajak suaminya ke kamar. Sementara, si dogi mulai ngerusuh hingga membunyikan piano. Cat curiga tapi Parker masih bisa kelabui. Si dogi juga berhasil keluar dari ruang TV dan jalan naik ke atas. Tanpa malu-malu, dia masuk ke kamar tuan rumah yang lagi asik berduaan. Dengan santuy, dia jilat kaki Cat. Cat marah ke Parker karena nggak mau ada binatang di rumah. Parker jelasin dia nggak ada niat piara, dia janji bakal cari pemiliknya besok. Akibat rusuh, dogi ditempatkan di gudang luar. Dia dikasih selimut bahkan boneka biar ada temennya. Dirasa cukup nyaman, Parker balik ke rumah. Paginya, anak mereka bernama Andy difoto bareng dogi. Lalu, Andy minta papanya buat piara si dogi. Parker suruh dia izin ke mamanya. Jelas jawaban Cat adalah tidak. Tadi Cat buat jadi selebaran informasi anjing hilang. Kemudian, dogi dimasukkan ke tas oleh Parker dan Andy. Dogi dibawa ke penampungan buat diminta bantu jaga tapi ditolak. Kalau ditinggal, ada kemungkinan bakal diadopsi. Tapi kalau dalam 2 minggu nggak ada yang mau, terpaksa disingkirkan karena penampungan udah penuh. Parker coba kekenalannya, si Mary Ann. Mary Ann sebenarnya minat, tapi dia udah punya peliharaan kucing ras tertinggi, yakni Ko Cheng Oyen yang nggak suka sama si dogi. Oyen tuh bos. Sampai stasiun, rutinitas paginya Parker itu beli kopi dari si Jess. Waktu nawarin Jess, dia tolak karena nggak suka miara anjing. Terus Parker tanya Carl apa ada yang cari si dogi. Ternyata nggak ada sama sekali. Jadinya Parker cuma numpang nempel selebaran aja di sana. Karena harus kerja, dia bawa si dogi padahal nggak boleh bawa binatang ke kereta. Parker nggak peduli, jadi dia bawa sambil dikasih susu. Si dogi malah asik bersuara sampai seorang ibu tua ngeliatin, jadi terpaksa Parker niru suara dogi. Parker sendiri adalah profesor musik di suatu universitas. Di tengah latihan, dogi berhasil keluar dari tas dan dengan santainya jalan dan main di panggung. Parker nggak marah, dia amankan si dogi yang kemudian dibawa ke sohibnya bernama Ken. Ken baca teks yang sobek dan berkesimpulan si Gugu berasal dari kuil Yamanashi di Jepang. Ken jelaskan si dogi adalah ras Akita yang dikenal langka. Kalungnya punya tulisan dengan arti Hachi atau angka 8 dalam bahasa Jepang. Jadilah dia diberi nama Hachi sekarang. Ken tolak waktu ditawarkan karena menurut dia, si dogi dan Parker saling menemukan. Anjing Akita dipiara sebagai anjing prajurit di masa lalu, kata Parker ke Cat. Istrinya nggak terkesan, malah kesal karena sekarang dogi udah punya nama. Dia anggap suaminya pengen piara si Hachi, walau Parker terus membantah. Tiba-tiba Hachi hilang. Mereka cari hingga nemuin dia lagi ngerusak mock-up desain bangunan milik Cat. You hear me? End of discussion. I hear you.
Mengamuklah si Cat sama Hachi yang dilarang masuk rumah lagi. Di mana dibawa ke gudang kembali. Malamnya, angin kencang terjadi. Parker yang khawatir masuk ke gudang dan membawa Hachi masuk diam-diam. Dia diajak browsing buat lebih kena rasa kita. Selesai itu, Hachi yang mau ditinggal malah berisik. Parker coba nyalakan TV buat dia, tapi malah tertarik buat nonton baseball. Bersama Hachi dia nonton sambil ngemil popcorn. Gak lama istrinya kebangun dan gak nemuin Parker. Dia turun dan nangkepin suaminya ketiduran di sofa bersama Hachi. Karena ketahuan, Parker nego ke Cat buat izinin Hachi tidur di dalam malam itu aja. Cat yang lulu akhirnya izinin. Paginya, Parker coba latih lempar bola bareng Hachi. Berkali-kali dicoba, Hachi nggak mau ambil bolanya. Bahkan Parker coba praktekkan caranya ke Hachi yang ditonton anak dan istrinya, dan dianggap dia udah mulai gila. Setelah itu, Cat terima telepon orang yang tanya keberadaan Hachi. Waktu mau catat nomor telepon orang itu, dia lihat suami dan anaknya begitu bahagia main bareng Hachi. Cat pun berbohong ke penelpon kalau Hachi udah diambil orang. Akhirnya, Hachi jadi anggota baru keluarga Wilson. Waktu berlalu, Hachi kini udah besar. Saat Parker berangkat kerja, dia dilarang ikut. Saking gak mau pisahnya sama Parker, dia gali tanah buat bisa keluar. Habis beli kopi dan masuk kereta, dia lihat Hachi nyusul ke stasiun. Terpaksa dia keluar dan bujuk Hachi buat pulang. Bahkan kereta di-delay 30 detik demi nungguin Parker. Dipikir berhasil bujuk pulang, Hachi balik lagi yang buat Parker terpaksa ditinggal kereta. Balik ke rumah, Parker tutup lubang pelarian Hachi tadi. Cat yang keluar pikir dia lagi berkebun. Tahu alasannya, Cat suruh dia naik kereta selanjutnya dan dia yang akan urus Hachi. Sambil berkebun, Cat ditemani Hachi. Hachi seperti mencari perhatian dengan berguling-guling. Kelakuannya berhasil menarik perhatian Cat yang ngasih dia makanan sekaligus mengakrabkan diri. Saat jam pulang, Parker pamit ke para muridnya. Di rumah, mendengar suara kereta, Hachi keluar dengan lompat pagar. Marian dan Jess kaget lihat dia datang ke stasiun. Lihat ada yang duduk di taman kecil, dia ikut duduk di sana untuk suatu alasan. Begitu lihat Parker, dia langsung mendatanginya. Pemandangan itu jadi perhatian Carl dan Jess. Jess bilang dia datang beberapa menit yang lalu sendirian. Setelah itu, mereka pun pulang bersama. Singkat waktu, hari itu Andy membawa pacarnya Michael ke rumah. Waktu nemuin Parker, dia coba ambil hati camernya dengan cerita kecintaannya pada musik. Parker potong dengan tanya apa dia sayang anaknya. Sebab cuman itu yang dipedulikan seorang papa. Selesai barbecue, mereka main polo di halaman. Michael yang ajak Hachi main lempar bola dikasih tahu Parker, dia nggak bakalan mau diajak main itu. Michael coba ajarin, Hachi cuma liatin dia dan mungkin sambil mikir, nggak jelas kawan ini. Esoknya, Ken jelaskan ke Parker kalau ras Akita nggak akan mau diajak lempar main bola. Karena mereka tipe guguk yang punya hubungan istimewa sama tuannya. Kalau mau dia tangkap bola, harus punya alasan penting. Paginya, Hachi kembali dilarang ikut ke stasiun. Tapi lihat tampang melas Hachi, Parker luluh. Sambil jalan ke stasiun, mereka pun bermain bersama. Sampai sana, Jess dan Marian heran melihat kepintaran si Hachi. Apalagi, setelah antar, Hachi disuruh pulang dan dia manut. Sebelum pulang, Hachi datangi toko daging buat ambil jatah preman dulu. Dan di sorenya, dia udah di spot nungguin bosnya. Saat bosnya muncul, dia langsung samperin. Hal itu pun menjadi rutinitas harian mereka. Bahkan saat Andy dan Michael nikah, Hachi juga ikut foto bersama sebagai anggota keluarga. Kemudian rutinitas jemput Parker berlanjut tanpa kenal musim. Namun, suatu hari, Parker bingung karena nggak nemuin Hachi di stasiun. Takut terjadi sesuatu, dia datangi lokasi proyek Cat buat tanya. Cat nggak lihat dia sejak pagi dan malah pamerin lukisan tersembunyi. Tapi itu nggak penting dibahas, karena kalian juga pasti cuma peduli kemana si Hachi. Jadi, skip. Parker pulang dan manggil Hachi dan terdengar suaranya dari gudang. Penasaran kenapa dia terus menyala, Parker masuk buat cari tahu. Rupanya Hachi takut sama Sigung. Anjing prajurit takut sama Sigung. Sigung tuh binatang yang kalau terancam bisa nyemprotin pipis ke musuh yang baunya sangat busuk. Sigung yang mereka nemuin ini tipe pendekar. Jadi diusir pakai sapu juga dia tetap santuy. Parker coba pakai kardus dan berhasil. Tapi lompatan Hachi malah jatuhin Parker. Alhasil disemprotlah mereka. Malamnya Cat pulang dan lihat baju beramburan di tangga. Dia nyusul ke atas dan cium bau busuk. Dia buka kamar mandi, si Parker dan Hachi lagi mandi pakai saus bolognese buat hilangin baunya. Bahkan Parker harus tidur di sofa karena dianggap bau sama Cat. Begitu juga si Hachi. Besoknya, Andy ke rumah dan sampaikan kabar gembira ke Cat, yakni berita kehamilannya. Habis itu dia samperin papanya yang lagi mijit si Hachi. Dibilang bentar lagi jadi kakek, Parker tetap fokus mijit.
Andy deketin, barulah kaget dia mendengar kabar itu seraya masuk ke rumah bareng Andy. Lalu, rutinitas penjemputan kembali terjadi. Malam itu, Kate pulang dan baju kembali berhamburan. Serangan sigung lagi kah? Kamar mandi kosong, malah dihias lilin. Parker muncul dengan 2 gelas wine untuk menikmati waktu mereka berdua. Sebelum tidur, dia pun mengucapkan rasa syukurnya memiliki Kate sebagai istri. Tapi entah kenapa, Hachi terlihat galau malam itu. Paginya, Parker keluar rumah dengan sumringah, begitupun Kate. Hachi yang diajak antar ke stasiun bertingkah aneh. Dia nolak pergi hari itu. Parker dekati dan pastikan dia nggak sakit. Setelah yakin, dia lanjut berangkat dengan Hachi yang tetap nggak mau ikut. Waktu Parker pergi, Hachi masuk gudang dan ambil bola. Terus dia buka pagar dan nyusul Parker. Pagi itu Jess lagi antar kopi ke Marianne. Lihat Parker datang sendiri, dia pun heran. Gak lama Hachi sampai bawa bola seolah minta diajak main. Parker lempar dan dia bawa balik. Tanpa alasan penting, Hachi mau diajak main lempar bola. Dirasa udah waktunya, Parker yang mau berangkat tapi seolah tidak diizinkan Hachi. Setelah kereta berangkat pun, dia masuk ke area kereta sambil terus ngeliatin keretanya dengan tatapan sedih. Parker sendiri saat ini lagi ngajar di kelas. Waktu lagi jelasin, dia mendadak terengah-engah. Dia lalu duduk di bangku muridnya. Saat coba berdiri, tiba-tiba dia tumbang. Di stasiun, Hachi disapa banyak orang. Namun, yang ditunggu belum juga muncul. Hingga kereta terakhir tiba, Hachi terus tunggu Parker yang tak kunjung sampai. Bahkan hingga Jess pulang dia masih menanti di sana. Gak lama setelah itu, Michael datang buat jemput Hachi. Hachi terus mandang ke dalam rumah seolah bisa merasakan yang mereka alami. Pagi tiba, setelah menyapa Hachi, Andy pamit keluar sebentar. Ternyata, Andy, Michael, dan Kate pergi memakamkan Parker yang meninggal akibat serangan jantung. Hadir juga Ken mengantar sahabatnya ke peristirahatan terakhirnya. Di mana? Sore itu, Hachi tetap kembali ke stasiun menunggu Parker yang gak bakalan muncul dari balik pintu stasiun lagi untuk selamanya. Saat stasiun tutup, Carl datangi Hachi dan suruh dia jangan tunggu lagi. Tapi gak ada yang bisa dia lakuin karena Hachi gak bergeming. Suatu hari, Kate putuskan pindah. Kini Hachi dirawat Andy serta Michael dan dibawa ke rumah barunya. Hachi kelihatan gak bahagia di sana. Waktu diajak main anak Andy, dia juga gak peduli. Terus Michael pulang, lihat pintu terbuka, dia segera kabur dari sana. Dia berjalan menyusuri jalur kereta lalu beristirahat saat lelah. Dia lanjut berjalan hingga malam dan tidur di bawah kolong kereta. Paginya dia terbangun oleh suara kereta yang melintas. Kemudian dia lanjutkan perjalanan hingga tiba di kota dia dibesarkan. Tujuannya ternyata adalah rumah lama mereka. Lihat penghuninya udah beda, dia pun pergi. Hachi balik ke stasiun yang buat kaget orang yang kenal sama dia. Dia duduk di spot biasa nunggu Parker. Lalu Jess datangi buat kasih sosis. Carl yang keluar juga kaget lihat Hachi. Setelah itu, Andy dan Michael datang. Carl jelaskan Andy adalah anak Parker karena Jess dan Marianne gak kenal. Setelah pamit sama mereka, Andy bawa pulang Hachi. Di rumah, Andy datangi Hachi yang masih bersedih. Karena suara kereta, Hachi berjalan ke arah pagar keluar. Andy sebenarnya mau Hachi tinggal bareng mereka, tapi dia ngerti perasaan Hachi. Dia bukakan pagar agar Hachi bisa pergi. Hachi jilat tangannya seolah berterima kasih. Setelah liatin Andy gak lama, Hachi pun pergi. Dia balik ke spot biasa dia nunggu. Kalau lapar, dia akan datangi toko daging. Dan waktu malam dia tidur di bawah kolong kereta. Suatu hari di stasiun, seekor pudel deketin dan bandangin Hachi seakan ngasih semangat. Hari itu juga, seorang reporter bernama Teddy Barth datang dan mau meliput Hachi yang jadi pembicaraan orang banyak. Carl yang dianggap penjaganya ikut diliput dan diajak foto bersama. Esoknya, Ken baca berita Hachi dari koran itu, serta Carl yang dapat banyak kiriman uang buat Hachi. Kemudian, Ken juga datang menjenguk Hachi. Jess yang datang bawakan makan Hachi berkenalan dengannya. Hachi diberi makan oleh orang sekitar di mana stasiun dianggap udah jadi rumah Hachi. Setelah Jess pergi, dengan bahasa Jepang Ken cerita ke Hachi kalau Parker gak bakal pulang lagi. Kalau dia mau tetap tunggu, Ken cuma bisa doakan dia panjang umur. Sedangkan Jess yang gak suka piara anjing, kini menjadi penjaga terbaik Hachi hingga musim yang terus berganti. Singkat waktu,
Cat kembali ke kota itu. Carl dan Jess ingat dan sapa dia. Dia balik buat lihat rumah lamanya terus pergi ziarah ke makam suaminya. Tanpa janjian, dia ketemu Ken di sana setelah 10 tahun kepergian Parker. Ke Hachi yang udah tua. Dengan langkah lunglai dia jalan ke spotnya. Waktu Cat dan Ken ke stasiun, Cat seakan gak percaya yang dia lihat. Dia datangi Hachi dan kaget dia masih tetap menunggu. Pemandangan haru itu juga dilihat Jess dan Carl. Lalu Cat peluk Hachi sambil menangis serta mau nunggu jam berangkat kereta bareng Hachi. Jess pun menangis melihat momen kebersamaan mereka. You will think you're still waiting. Seems like the next train. Suatu malam bersalju, Hachi balik ke spotnya di stasiun. Dia liatin penumpang kereta terakhir hingga keluar semua. Lalu, dia pejamkan mata dan bermimpi bertemu Parker sambil lari dan bermain. Dia juga lihat kebersamaan mereka di stasiun pada saat Hachi jemput dulu. Setelah itu, dia pejamkan mata untuk selamanya dan kembali bersatu bersama Parker. Come on, let's go. Kisah asli Hachi terjadi di tahun 1923 dan tuannya meninggal 1925. Setiap hari selama 9 tahun, Hachi kembali ke stasiun Shibuya nungguin tuannya udah tiada. Hingga akhirnya Hachi meninggal pada Maret 1934. Untuk menghormati kesetiaannya, dibuatlah patung Hachi pada spot tunggunya di stasiun kereta Shibuya. Demikianlah kisah Hachi. Tamat. Tahu beda setianya anjing dan kucing nggak? Jadi pernah ada cerita dari seorang pemadam kebakaran di Amerika. Di sana itu banyak orang tua yang tinggal sendiri bareng hewan peliharaan. Kadang mereka meninggal dalam rumah, baru ketahuan itu beberapa hari kemudian karena tinggal sendiri. Yang merah anjing, anjingnya bakal ikut mati karena biasanya kelaparan. Yang merah kucing, di banyak kasus, jadi nggak semuanya ya, jasad tuannya itu mereka makan. Nggak ngerti apa kucing ras tertentu, yang dia cerita intinya kucing aja. Mungkin nggak semua kali ya. Demikianlah review film Hachi yang sedih nih. Gaya cerita, musik, acting, semuanya top menurut aku. Lihat Hachinya udah tua aja sedih aku. Sampai sini aja video kali ini. See you all next time. Bye.